Ada lagi yang lain yang ingin bertanya, banyak anak muda, silakan yang ingin bertanya, silakan langsung di unmute. Untuk informasi juga beberapa yang masuk di chatting rekaman ini, jadi diskusi kita sore ini direkam lewat Zoom dan nanti bisa diunduh di YouTube di channel Mancatirta. Silakan like, subscribe, dan share. Ada lagi yang ingin bertanya? Anak-anak muda banyak sekali ini yang generasi milenial yang masuk. Silakan bertanya mumpung ketemu dengan ahlinya. Bukan. Yang jelas hari ini mungkin kaget ya, tafsir saya berbeda dari yang lain. Yang selama ini hanya lihat normatif, ruang dan waktu, tapi ternyata di situ mengandung kualitas dalam ruang dan waktu itu. Silakan. Jika tidak ada, Ampure, yang bertanya, bagaimana hubungan antara izin di Nabi? Tuh ada yang masuk, yang masuk, silakan. Ingin. Silakan. Oh, Nana dari Lampung nih, silakan ya. Inggih, hatun Nabi. Inggih. Niki wenten sane pacang takenang tiang atau Nabi. Dan niki berdasarkan Garuda Purana, Agni Purana, Padma Purana niki kan yening ring India niki tidak di bulan 1 niki Ratu Nabi. Kayaknya jatuh ke bulan 2. Nah niki napikah letak geografis atau napi niki penyebabnya Ratu Nabi? Kita kembali ya seperti kata tadi, kita kan paham siwa yang ada di Khatulistiwa posisinya agak di selatan ke timur ya dari posisi India ya. Mungkin posisi India kalau kita lihat beliau ada di barat laut India ya. Maka cara menentukannya pun berbeda karena penerimaan matahari tentu berbeda dengan kondisi kita yang berada di Khatulistiwa ini, yang berada di Bali itu di selatan Khatulistiwa. Sehingga ini pun malam gelapnya itu tentu akan berbeda dengan kondisi yang ada di Nusantara ini. Jadi dia bergeser mundur. Jadi rata-rata Siwaratri itu ya di bulan Februari nanti kena. Bahkan di India pun tiap bulan ada di Purwaning Tilem apa saja itu namanya Siwaratri, nanti pas ketemu di Sasih di bulan Februari itu ya itu akan kena yang disebut dengan Maha Siwaratri. Jadi demikian yang dapat saya gali informasi dari beberapa tek-tek yang ada. Ya, demikian ya. Nah, silakan kalau tidak ada aku kembali tadi lanjutkan. Mohon izin Iden Nabe. Oh, Kalimantan ini. Gimana kabar nih, Nak? Ya, silakan. Yang baik sehat. Om Swastiastu Iden Nabe. Swastiastu, nggih. Mohon maaf yang baru buka channel, mungkin memang yang dapat rezeki hari ini harus ketemu dengan Iden Nabe. Jangan terlalu berlebihan ya. Jadi gini Iden Nabe, kalau yang tiang lihat pemujaan kepada Siwalatri, pemujaan kepada Mahadewa itu dilakukan setahun sekali. Saya tidak pernah paham betul tentang Siwalatri yang dilakukan setiap bulan. Nah, kemudian yang pertanyaan kedua berkaitan dengan pemujaan Sang Dewi. Apakah pada saat Mahasiwalatri itu pemujaan kepada Dewi Durga juga diharuskan? Apakah maksud yang itu apakah di sana nanti Siwa Parwati yang dipuja dalam sebuah bentuk arca mungkin atau arca 2 dimensi yang ada, apakah hanya kepribadian personal beliau sendiri? Mungkin itu yang ingin tiang tahu. Matur suksema Iden Nabe. Om Santi Om. Ya, jadi sebenarnya Siwa Parwati ada dalam diri kita. Siwa sebagai spirit, Parwati sebagai tubuh. Jadi Siwa Parwati sudah ada dalam diri nih. Nah, dalam konsep Samkhya, purusanya adalah Atman itu sendiri, prakertinya adalah badan. Ini yang notabene adalah Parwati. Maka saya kembali pada teks tadi,
teksnya universal lah, tidak ada klaim bahwa Bhagavad Gita itulah samana. Jadi kelompok semua pakai, tidak ada klaim dari kelompok tertentu siwa. Ya, karena dia akomodir semua kreasi dari teologi filosofi Hindu ya. Jadi ketika matra separsa konteya, ketika terjadi persentuhan adalah spirit siwa itu sendiri dengan badan, ada kegelapan di situ. Maka siwaratri ini tiap bulan dilakukan, bahkan jangankan tiap bulan, tiap hari terus gelap aja ini. Ya, terus gelap saja nih. Makanya sering orang tidak siwaratri kok saya gelap mata ya gitu, emosi gelap mata ya. Maka dengan demikian tiap hari lah membangkitkan Sang Hyang Siwa. Maka harapan kita bagi pendeta-pendeta, terutama dimanapun berada, mungkin yang menonton ini, ketika menjadi siwa, jangan ngeleneng cari sesarinya yang dipentingkan. Jagera terhadap ajaran siwa ini, supaya kita jangan terlena. Gitu. Itu yang penting. Kan maksudnya. Nah tentang pemujaan ini, apakah kita memuja patungnya? Gitu ya. Kalau kita memuja patung, berarti beliau sendiri kan masih bersifat duaita dengan diri kita. Silakan bagi tingkat pemula. Ya, tapi kalau tidak ada patung bagaimana? Ya enggak. Bahkan justru seperti Banten saya katakan titik akhir ya yat nyangon nirmalat maka. Jadi tubuh inilah sesungguhnya arca itu, tubuh inilah Banten itu. Jadi pencarian kita ke dalam diri sehingga kita tidak perlu mengkoleksi banyak arca. Saya sibuk ngurus arca saja dari Semangan kanti ke petang gitu kan berat itu, tapi itu penting sih. Bagi yang suka masih di tataran itu, karena sering sekali di Bali, sering itu kayangan 3 itu kayangannya yang dipentingkan apa ista dewata di situ atau kesadaran spiritual dari dewata itu yang diinginkan. Kita kan sering kabur ini. Nah, tapi perlu antara instrumen, kemudian norma dalam beragama, kemudian ideologi, tata pikir, kemudian tata nilai menjadi hal yang penting pula. Tetapi kita harus berhenti di mana? Itu dia. Perjalanan kita berakhir di mana? Tentu di spirit. Ini yang penting. Tapi fisikal penting. Ya. Ini demikian yang bisa saya sampaikan ya. Jadi tiap hari siwaratri silakan harus itu siwaratri tiap hari. Karena tiap hari kita gelap kok. Latri itu kan malam, malam itu gelap. Berarti apa dikatakan tadi itu. Terjaganya kesadaran itu ketika kita gelap pasti sadar gitu. Ya, makanya mengapa ketika pesawat akan naik itu, akan take off, kemudian landing, lampunya dimatikan itu. Itu kan ada rahasia sebenarnya. Ya. Kalau lampunya terang kemudian mati tiba-tiba kan bahaya itu, maka dibuatkan gelap sehingga sensitivitas mata kita semakin tajam ketika ruang gelap. Dibangun kita lebih tajam, lebih ngeh. Musuh petang nih, udah kita gini, jagra dia gitu. Sigap dalam hal tertentu gitu. Itu maksudnya sebenarnya ketika malam kita diajak sigap, jangan malam yang menelan kita gitu. Demikian ya. Demikian Gu. Oke, matur sampai Janabe. Yeah.